Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mendengarkan hasil proposal dari Elvira Roza. Untuk menghemat waktu, langsung saja kepada Elvira Roza untuk menjelaskan proposalnya. Kepada Elvira kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Elvira Roza akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Proses Pembelajaran Tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 5 SDN 10 Pala Aneh. Untuk bab pertama terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dengan peserta didik dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan merupakan interaksi dua arah dalam yang terjadi antara si peserta didik dengan pendidik. Proses pembelajaran tematik terpadu belum terlaksana secara efektif dan kurang terterapkannya model pembelajaran inovatif di sekolah. Dan proses pembelajaran tematik terpadu yang dilaksanakan kurang berjalan seperti yang diharapkan. Dan diperlukan penerapan model pembelajaran yang sesuai yang melibatkan peserta didik secara aktif, kreatif, dan mampu membuat peserta didik berpikir kritis dalam menghadapi suatu persoalan sehingga proses pembelajaran lebih bermakna dan terlaksana secara efektif. Sehingga penerapan model pembelajaran inquiry diharapkan dapat membuat proses pembelajaran tematik terpadu menjadi lebih bermakna dan terlaksana secara efektif dan mengubah kondisi belajar peserta didik yang pasif menjadi aktif, kreatif, serta dapat mengubah pembelajaran yang awalnya peserta didik hanya bisa menerima informasi dari guru menjadi peserta didik yang lebih banyak mencari informasi secara mandiri. Next. Lalu rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peningkatan perencanaan pembelajaran tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 4 SDN 10 Pala Aneh. Bagaimana peningkatan proses pembelajaran tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 4 SDN 10 Pala Aneh. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah peningkatan perencanaan pembelajaran tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 4 SDN 10 Pala Aneh. Dan peningkatan proses pembelajaran tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 4 SDN 10 Pala Aneh. D yaitu manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan proses pembelajaran tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 4 SDN 10 Pala Aneh bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk memperkaya model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model pembelajaran inquiry di sekolah dasar. Dan bagi kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran tematik terpadu sehingga mutu sekolah dapat meningkat. Selanjutnya yaitu bab 2 terdiri dari kajian teori dan kerangka teori. Dan bisa dibaca teman-teman terkait hakikat proses pembelajaran, lalu karakteristik proses pembelajaran, hakikat pembelajaran tematik terpadu, kelebihan pembelajaran tematik, juga kelebihan pembelajaran tematik menurut Majid tahun 2014. Terus tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, penjabaran KD-nya, hakikat model pembelajaran inquiry, dan penerapan model pembelajaran inquiry pada pembelajaran tematik terpadu. Kemudian, bab 2 juga berisi rencana pelaksanaan pembelajaran mengenai pengertian dan komponen, juga kerangka teori, yang terdiri dari hakikat proses pembelajaran, langkah-langkah penerapan model inquiry, dan
proses pembelajaran tematik terpadu. Kemudian masuk pada bab 3 yang terdiri dari beberapa penjabaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah setting penelitian. Tempat penelitian itu di kelas 4 SDN 10 Pala Aneh, subjek penelitian adalah guru dan seluruh peserta didik di kelas 4, dan waktu penelitian itu dilaksanakan pada semester 2 Januari-Juni tahun ajaran 2019-2020 di SDN 10 Pala Aneh. Next. Kemudian rancangan penelitian yaitu pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas dan alur penelitian itu terdiri 4, yaitu menyusun rancangan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, serta refleksi. Kemudian ini prosedur penelitiannya yang terdiri next. Dan data dan sumber data yaitu data penelitian itu berupa hasil pengamatan, tes, dan dokumentasi dari setiap tindakan dalam pembelajaran tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry pada peserta didik kelas 4 SDN 10 Pala Aneh. Kemudian sumber datanya itu adalah pada proses pembelajaran tema 8 yang dilaksanakan, meliputi RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yaitu aktivitas guru dan peserta didik, dan kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian itu menggunakan pengumpulan data, observasi, dan tes, kemudian instrumen penelitian, lembar observasi, dan lembar tes. Kemudian analisis data menggunakan analisis data kuantitatif, sebagaimana terlihat pada PPT, dan ini konversi nilai akhir yang akan diperoleh dari pelaksanaan proses pembelajaran. Demikian saja penyampaian dari proposal penelitian saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elvira Roza. Nah, selanjutnya kepada kontributor 1, Nana Mesa Putri untuk memberikan sarannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya kontributor 1 dari Elvira Roza. Di sini saya akan memberikan masukan serta saran. Yang pertama yaitu terkait dari judul di sini. Judul dari Elvira Roza itu sudah mencakup dan sudah baik, yang mana itu sudah melengkapi jenis penelitiannya apa, objek dan subjek yang diteliti, setting atau tempat dan waktu dan penelitian yang mana. Nah, selanjutnya pada bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini juga sudah sangat baik, di mana latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu yang semuanya itu berkesinambungan dan saling berhubungan. Serta pada kajian teori dan kerangka teori, nah, pada bab 2 ini sudah sangat bagus dan terparafrase dengan apik dan sesuai dengan kajian teori yang dimaksud pada judul. Nah, terlebih pada bagian langkah-langkah model pembelajaran inquiry, itu sudah tepat. Namun, alangkah lebih baiknya lagi, dicantumkan atau dicari sumber lain terkait dari langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Dari 2 sumber tersebut mungkin bisa dibandingkan dan dibuat kesimpulannya terkait dari langkah-langkah model pembelajaran inquiry yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini, tempat penelitiannya sudah baik, subjek penelitiannya juga sudah mencukupi atau sudah memenuhi target. Nah, hingga rancangan waktu penelitian itu mungkin bisa lebih bentuk dalam sebuah tabel sehingga tersusun secara sistematika dan mudah untuk dibaca. Nah, selanjutnya pada alur penelitian itu sebaiknya tidak hanya sampai pada siklus 2. Nah, yang mana pada lapangan itu untuk penelitian tindakan kelas itu banyak memakan siklus, ada siklus 3, 4, dan 5. Nah, mungkin bisa dibentuk dari kesiapan atau dari rancangan atau rencana siklus 3 dan seterusnya jika siklus 2-nya mengalami kegagalan dan tidak mencapai target. Nah, selanjutnya yaitu dari instrumen penelitian. Nah, di sini disebutkan menggunakan tes, tapi tidak dijelaskan tes apa yang lebih tepat digunakan terkait dari penelitian ini sendiri. Mungkin bisa ditambahkan untuk jenis tesnya, tes apa, pada bagian lampiran nantinya.
Baik, itu saja masukan dan saran dari saya selaku kontributor 1. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Nana Mesa Putri, kontributor 1. Nah, selanjutnya kepada kontributor 2, yaitu Novita Saputri. Kepada Novita, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu masalah yang didapatkan dalam proposal penulisan Elvira Roza. Yang pertama yaitu dalam penulisan tanda baca, contohnya yaitu contoh penulisan tanda kutip di bab 1, pendahuluan di akhir kalimat, dan juga tidak ada tanda penutup seperti tanda titik. Yang kedua yaitu pada bab 3, penulisan rata kiri dan rata kanan belum teratur. Yang ketiga yaitu enter pada paragraf terlalu jauh. Yang keempat yaitu halaman setiap di proposal tidak teratur. Ada yang di tengah dan ada yang di pinggir. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Novita Saputri, kontributor 2. Nah, selanjutnya kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya terkait proposal dari Elvira Roza? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, jikalau tidak ada, saya Joni Saputra sebagai moderator akan mencukupkan presentasi kita pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.